Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah berhadir pada pertemuan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul dalam pembelajaran modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sesi pertama, yaitu mengelola keuangan keluarga. Nah, pada fokus pada hari ini kita akan di poin pertama, yaitu mengendalikan anggaran. Nah, ini menurut saya adalah sesi yang paling menarik, mengelola keuangan keluarga. Dimana biasanya keluarga prasejahtera mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga. Nah, bagaimana kita caranya mengendalikan anggaran supaya agar tetap seimbang pemasukan dan pengeluaran? Di sini kita akan belajar mengatasi langkah-langkah tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, ada nggak ibu-ibu yang merasa kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga? Ada Pak, saya Pak. Ya, biasa gimana ya Bu? Kesulitannya gimana biasanya? Nggak cukup Pak sampai akhir bulan. Oh, tidak cukup sampai akhir bulan. Nah, ini memang sering menjadi permasalahan ketika ibu atau suami gajian, biasanya tidak sampai pertengahan bulan uang ini udah habis. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui metode atau langkah-langkah dalam mengendalikan anggaran tersebut. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam mengendalikan anggaran, ibu-ibu dulu harus lebih dulu menyusun anggaran sesuai kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, ini maksudnya gimana? Menyusun anggaran sesuai kebutuhan keluarga, yaitu adalah menyusun apa saja yang menjadi kebutuhan kita selama 1 bulan. Misalnya kebutuhan ibu apa saja nih Bu? Kira-kira yang menjadi kebutuhan ibu rumah tangga? Uang belanja Pak. Uang belanja untuk masak ya, untuk kebutuhan keluarga dalam memasak. Terus kebutuhan suami apa nih? Rokok Pak, minyak. Uang minyak. Ketiga, anak. Biasanya kebutuhannya apa saja Bu? Uang jajan Pak, uang sekolah. Uang jajan, uang sekolah, dan lain-lain. Oke, itu harus ibu susun dulu apa saja menjadi kebutuhannya. Misalnya uang belanja untuk biaya makan, untuk bayar listrik, untuk sewa rumah. Nah, ini harus kita detailkan, harus kita catat agar kita tahu dipergunakan untuk apa-apa saja uang yang menjadi pemasukan kita. Nah, langkah kedua setelah kita susun anggarannya, jadi langkah keduanya adalah seluruh anggota keluarga harus sepakat bahwa kebutuhan menjadi prioritas dibanding keinginan. Nah, dalam langkah kedua ini maksudnya gimana Pak? Nah, maksudnya adalah kita seluruh anggota keluarga harus menyadari bahwa kebutuhan menjadi lebih prioritas. Kebutuhan itu seperti apa? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus mampu membedakan mana kebutuhan dan menjadi keinginan. Kebutuhan tadi adalah contohnya uang belanja, uang tagihan listrik, tagihan kontrakan, dan lain sebagainya tadi adalah kebutuhan. Keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan sebetulnya belum begitu dibutuhkan. Itu adalah keinginan. Contohnya apa? Contohnya mainan anak, atau TV baru, baju baru, rokok. Itu adalah termasuk suatu keinginan, bukan menjadi kebutuhan. Tapi biasanya suami atau bapak-bapak menjadikan rokok itu adalah suatu kebutuhan, padahal menjadi suatu keinginan. Biasanya ibu-ibu sama bapak-bapak ini, kalau bapak-bapaknya ini
meminta rokok sama ibu-ibu gimana nih? Memaksa ya Bu? Iya Pak. Wah, kalau nggak merokok katanya nggak hidup ya Bu ya? Iya Pak. Nah, jadi setelah ini, setelah kita mengetahui, bisa disampaikan pelan-pelan kepada suami bahwasanya merokok adalah suatu keinginan, bukan menjadi kebutuhan keluarga. Dan dampaknya juga perlu kita sampaikan bahwasanya merokok itu dapat menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Nah, setelah tadi kita masuk kepada langkah kedua, kita masuk ke langkah ketiga. Nah, sesuaikan sumber pemasukan dan pengeluaran agar tetap seimbang. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah sumber pemasukan kita dan sumber pengeluaran harus tetap seimbang agar keuangan kita memadai sampai ke akhir bulan. Caranya gimana Pak? Caranya yang pertama bisa kita menggunakan sistem amplop. Nah, ada yang tahu nggak Bu sistem amplop ini? Atau sudah ada yang pernah menggunakan sistem cara ini Bu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya Bu ya. Nah, jadi saya sampaikan sistem amplop ini disarankan bagi keluarga prasejahtera yang penghasilannya bersifat bulanan atau tetap Bu. Nah, jadi mekanismenya begini Bu, atau caranya begini. Begitu kita gajian atau ibu atau suami gajian pada awal bulan, uang ini tadi dibagi-bagi ke dalam amplop dan buat judulnya untuk dipergunakan untuk apa. Misalnya kita masukkan sekian, kegunaannya adalah membayar tagihan listrik. Amplop kedua kita isi sekian dan kegunaannya kita tulis judulnya untuk kegunaan membayar uang sekolah anak. Begitu juga seterusnya. Fungsinya agar kita mengetahui uang-uang ini tadi dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya, dan kita juga mengetahui sisanya. Nah, sisanya sebaiknya kita tabung untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak atau secara tiba-tiba, seperti itu. Jadi begitu kita memasukkan uang ke dalam amplop, fungsinya adalah untuk mengetahui kemana saja uang yang kita rencanakan tadi sesuai dengan fungsinya agar kita tidak mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan keluarga. Nah, cara kedua adalah sistem catatan kas harian. Nah, ini gimana lagi Pak? Sistem catatan kas harian ini adalah sangat disarankan bagi keluarga prasejahtera yang penghasilannya tidak tetap atau harian. Nah, jadi misalkan ibu atau bapak di rumah mendapatkan penghasilan apabila melakukan pekerjaan yang bersifat harian. Apabila kita membersihkan sawah, maka kita akan mendapatkan upah yang bersifat harian. Nah, ini dalam sistem ini sebaiknya kita menggunakan sistem catatan kas harian dengan cara mencatat seluruh pemasukan dan mencatat seluruh pengeluaran. Misalkan yang kita dapatkan dari bekerja hari ini adalah sebesar 30.000. Nah, kita catat 30.000 dan digunakan untuk apa? Digunakan misalkan untuk bayar uang sekolah anak. Jadi kita mengetahui kemana uang tadi digunakan dan berapa sisanya. Sebaiknya kita mengecek sisa saldonya secara berkala, baik itu setiap hari maupun secara mingguan. Nah, berikut tadi adalah langkah-langkah mengelola keuangan dengan topik mengendalikan anggaran agar kita tidak mengalami kesulitan setiap bulannya dalam mengatasi keuangan keluarga. Nah, pemahaman sederhananya begini Bu. Nah, jadi mengelola keuangan itu sama seperti seorang ibu yang ingin berbelanja ke pasar. Nah, jadi pada saat berbelanja ke pasar, dari rumah dia pasti udah punya rencana apa yang ingin dibelinya sampai di pasar. Sudah pasti menyeimbangkan dengan
uang yang dimilikinya. Artinya, mengapa saya sampaikan demikian? Mengelola keuangan keluarga atau mengendalikan anggaran itu, yang paling terpenting adalah menyusun anggarannya. Baru kita memiliki cara-cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan anggaran tersebut. Nah, dari pembelajaran ini ada lagi Bu kira-kira yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, baik. Kalau tidak ada, jadi kesimpulannya atau rangkuman dari materi pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini adalah, terutama dalam mengendalikan anggaran, langkah-langkah yang pertama adalah 1. Menyusun anggaran. 2. Seluruh anggota harus komitmen, harus sepakat bahwa kebutuhan menjadi prioritas dibanding sebuah keinginan. Nah, yang ketiga tadi langkahnya adalah sesuaikan sumber pendapatan dan pengeluaran, itu harus seimbang. Ada 2 cara tadi untuk mengendalikan anggaran tersebut. Yang pertama dapat menggunakan sistem amplop, yaitu keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau bulanan. Yang kedua tadi bisa menggunakan sistem catatan kas harian. Nah, ini sistem catatan kas harian adalah keluarga yang memiliki pendapatan yang tidak tetap atau harian bahkan mingguan. Nah, itulah tadi rangkuman atau ringkasan dari pembelajaran materi pada hari ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan, mungkin kita sudahi dulu sampai di sini pertemuan kali ini, dan kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah dapat berhadir pada kesempatan pembelajaran pada hari ini. Nah, semoga apa yang kita dapat pada pembelajaran hari ini dapat diterapkan atau dipraktikkan di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.